لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di siang hari ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Majelis Syamilah beserta jajaran, para ibu-ibu yang hadir, para ustazah, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah ta'zim saya kepada semuanya. Semoga pertemuan kita di siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa membekali diri dengan ilmu, dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir juga bersama kita ada bapak-bapak di belakang, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pahala di setiap langkah kita menuju majelis ilmu dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini terbagi beberapa. Ada kisahnya, ada pembahasan tentang kisah, ada pembahasan seputar akidah, ada pembahasan seputar syariat, ada pembahasan seputar adab dan akhlak. Maka Al-Quran ini membahasnya tentang tauhid, tentang syariat seperti pelaksanaan ibadah. Kemudian Al-Quran membahas tentang kisah. Kisah ini adalah sesuatu yang paling disenangi manusia. Kisah adalah sesuatu yang paling disenangi oleh manusia. Maka kalau orang bercerita, itu lebih banyak kita senang mendengarnya dibanding orang bercerita ke sana kemari atau ceramah dan lain. Maka kalau berjam-jam kita mendengarkan ceramah, mungkin begitu tidak terpengaruh. Tapi kisah itu kebanyakan meninggalkan bekas di dalam hati. Maka Al-Quran ini mencerita tentang tauhid, tentang syariat, tentang kisah, dan juga bercerita tentang adab dan akhlak seperti surat Al-Hujurat dan surat An-Nur. Surat An-Nur itu wajib dikaji oleh ibu-ibu juga. Surat An-Nur itu Allah berfirman di awalnya, suratun anzalnaha wa faradnaha. Di situ di dalamnya ada adab-adab anak ketika masuk ke kamar orang tuanya, adab menjaga pandangan dan lain sebagainya. Di situ lengkap, ya. Dan dalam surat An-Nur Allah bebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan berzina, ya, bahwa beliau adalah istri yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau adalah wanita yang suci dan senantiasa menjaga dirinya dari hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak kisah. Surat Al-Baqarah ada banyak kisah tentang Jalut dan Talut, kisah tentang sapi. Ya, kalau sapi betina atau jantan saya nggak tahu. Saya belum pernah periksa apakah dia betina apa jantan. Cuma sapi doang. Cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ada kisah-kisah pengalihan kiblat. Itu dalam surat Al-Baqarah itu banyak cerita dan kisah. Kisah Nabi Adam, ciptaan Nabi Adam di awal, kisah iblis dan lain sebagainya. Kemudian surat yang ketiga dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat yang ketiga dalam Al-Quran. Allah menceritakan kisah Ali Imran, keluarga Imran. Dan keluarga Imran ini di dalamnya ada Nabi Isa, di dalamnya ada Sayyidah Maryam, Bunda Maryam. Dan lebih detail, lebih bagus lagi di dalam surat Maryam. Itu dari awal beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum beliau mengandung itu ibunya sudah pernah bernazar. Maka dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 33. Nah,
Kalau ibu-ibu buka aplikasi Al-Quran atau bawa Al-Quran, bisa, itu ini udah, Masya Allah, udah ditayangkan langsung. Mulai dari ayat 33. Allah berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut 5 rasul yang kita kenal ulul azmi di atas semua manusia. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih dari 5 rasul ini Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas semuanya. Allah memilih Nabi Adam, beliau dijadikan sebagai makhluk pertama di muka bumi. Makhluk dari jenis manusia, karena pernah ada makhluk sebelum kita. Makhluk apa? Jin. Jin diciptakan dahulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan lebih dahulu, baru diciptakan manusia. Maka orang kalau bertanya, kok malaikat bisa berdebat dengan Allah, bertanya, engkau mau menciptakan manusia nanti akan melakukan kerusakan dan pertumbuhan darah di muka bumi. Dari mana malaikat tahu? Kan dia belum diciptakan. Tapi kata ulama tafsir bahwasannya sebelum Adam diciptakan, jin udah diciptakan dulu. Dan jin tinggal di bumi. Lalu mereka melakukan pertumbuhan darah, mereka melakukan kerusakan, maka diusir ke lautan. Jin itu kebanyakan berada di mana? Di WC, tempat-tempat yang kosong, atau di lautan, atau di hutan, atau di pegunungan. Itu tempatnya jin. Maka biasa orang kalau masuk hutan atau masuk gunung, kadang-kadang sampai anak kemarin hilang 3 hari kan, diculik jin. Memang ada, tapi jarang terjadi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang diculik jin 4 tahun. Kisahnya ada. Dan dia bercerita, kok bisa balik lagi? Kata dia, jin yang menculik saya jin kafir. Dan diperangi oleh jin mukmin, lalu aku dibebaskan. Maka saya bisa kembali lagi. Jin itu diberikan kelebihan kemampuan yang berbeda. Umurnya panjang. Jin itu mati semua kecuali satu, iblis. Karena minta ditunda dalam surat Al-A'raf. Maka jin diciptakan dahulu, kemudian mereka melakukan pertumbuhan darah. Malaikat bilang, nanti ya Allah engkau ciptakan makhluk persis kayak yang sebelumnya. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka terjadilah dialog yang terjadi di dalam surat Al-Baqarah dari ayat sekitar kalau nggak salah ayat 30 dan seterusnya. Maka Allah menceritakan, Allah memilih Adam sebagai manusia pertama, kemudian Nabi Nuh, rasul pertama di muka bumi. Rasul pertama di muka bumi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian keluarga Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ada Ishak, ada Ismail. Dari Ishak turunlah Nabi Isa. Jelas? Dari keturunan Nabi Isa itu dari keturunan Ishak. Yang kedua dari turunan Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa. Nabi terakhir atau Nabi terakhir penutupan Nabi dan Rasul dari kalangan orang Arab ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Wa Ali Imran 'ala al-alamin. Dan Ali Imran itu ada ibunya, ayahnya dan ibunya Maryam. Dan di situ ayahnya, ibunya Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Allah pilih mereka di atas seluruh makhluk-makhluk atau umat di masa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-alamin." Kenapa ya Allah? Dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim. Ayat berikutnya, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, enggak ada ayat ketinggalan. 34. Benar kan? Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Enggak apa-apa, udah, Masya Allah, mak enggak mau ketinggalan. Insya Allah, ini ketinggalan ayat karena biasa enggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah sudah hafal jadi aman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 34, dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan sebagaimana adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka karena mereka turun-temurun orang-orang saleh semua. Allah jelaskan di ayat berikutnya, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara
Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah, coba perhatikan. Kita akan baca sambil ngambil pelajaran dari kisahnya langsung. Ingatlah ketika istri Imran, ibu dari siapa? Ibunya Maryam. Ibu dari Siti Maryam. Ibunya bernazar apa? Berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Bernazar dalam Islam sekarang hukumnya makruh, karena dikeluarkan dari orang bakhil, kata Nabi. Innama yustakhraju minal bakhil. Kenapa? Ibu-ibu kalau bernazar kalau ada urusan sama Allah. Benar gak? Ya Allah, aku bernazar biar suami saya gak nikah lagi, aku keluarin 20 kambing gitu. Aku sembeli apa? Ya Allah, jika anakku lulus ujian, insya Allah aku bernazar. Maka orang yang bakhil pada saat dia perlu Allah baru dia bernazar. Tapi kalau gak perlu Allah, dia nggak bernazar. Maka dalam fikih hukum bernazar itu hukumnya makruh, tidak disukai. Maka tapi kalau saya sudah bernazar berarti Anda mengikat dirimu sendiri. Apalagi kadang-kadang di bernazar saya puasa sebulan full, udah tahu kodratnya, kemampuannya puasa 3 hari maksimal, udah pingsan hari keempat, tapi aja masih mau melawan. Saya puasa 30 hari berturut-turut, ya puasa Ramadan aja ngos-ngosan, ya. Maka coba perhatikan. Tapi mereka di zaman mereka dulu, kan setiap umat punya syarat beda-beda. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang itu, janin maksudnya, yang di dalam kandunganku, kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ya salam. Anak belum ada, itulah ibu-ibu yang hebat. Anaknya belum lahir, sudah dipersiapkan menjadi orang baik. Sudah diniatkan menjadi orang saleh. Maka sampai ulama mengatakan pada saat suami istri berhubungan, bukan cuma sekedar berhubungan melambaskan syahwat, tetapi di situ ada niat, ya Allah anugerahkan kepadaku dari berhubungan ini anak yang menjadi mujahid, menjadi alim, menjadi orang hebat, menjadi orang saleh, menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang diharapkan. Halo? Masih hidup? Jadi di situ beliau apa? Masih di dalam janin. Masih janin, dia sudah bilang apa? Ya Allah, aku bernazar yang ada dalam kandunganku ini, aku jadikan dia pelayanmu untuk agama. Ibu-ibu ketika mau melahirkan anak, dia bikin anaknya apa? Dia bacain surat Yusuf biar tampan. Padahal bapaknya orang Jawa. Ibu-ibu bawain air, Syekh doain biar anak saya mirip Syekh. Waduh, jangan. Bagaimana mirip saya? Bahaya. Yang nanam saham orang Jawa, masa keluarnya Arab? Ya nggak mungkin. Maka itu berbahaya. Jadi apa? Ibu-ibu sebelum mempunyai keturunan, sebelum menikah sudah berniat, ya Allah jika engkau berikan keturunan, aku jadikan dia saleh, penghafal Quran. Ini belum ada. Bayangkan masih janin, sudah diperdengarkan Al-Quran oleh kita. Maka ketika anak lahir, insya Allah gampang menghafal Quran. Kenapa? Pada usia kandungan 4 bulan 120 hari sudah aktif. Yang pertama apa dari bayi janin itu? Telinga. Apa? Pendengaran. Jadi 120 hari yang aktif pendengarannya. Maka ulama bilang, hati-hati kalau bicara dengan istri kalau lagi hamil. Jangan bicara kasar. Ada seorang ibu-ibu ngadu sama seorang kiai. Kiai, aku punya anak baru 4-5 tahun, selalu kalau marah sama saya ngeludahin muka saya. Kata kiainya, pasti ibu punya kesalahan sama tuh anak. Loh, bagaimana anak orang baru 4-5 tahun, bagaimana saya punya kesalahan? Kata beliau, coba ibu periksa dulu. Ingat-ingat gitu, ternyata waktu hamil, kalau suaminya marahin dia atau suaminya gini gitu, dia langsung bilang, aku gugurin anak kamu. Jadi dia tahu. Maka dia ngancam anaknya. Allah berkehendak dia lahir dan ngeludahin ibunya. Habis itu kata kiai, kamu istighfar, mohon ampun, sholat taubat, dan minta maaf kepada anak itu. Walaupun dia gak paham, tapi dia akan tahu batinnya. Habis itu kalau berantem biasa saja, tapi gak diludahin lagi. Kenapa? Itu dari kita sendiri. Maka yang pertama aktif telinga, jadi diperdengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan. Insya Allah ketika lahir, usia 4-5 tahun dikasih hafalan Quran, lancar karena sudah ada di memori, sudah terekam di sini. Maka kita takjub ketika lihat anak usia 4 tahun, 5 tahun hafiz Quran. Jangan heran karena dia dalam kandungan sudah diperdengarkan. Enggak, suami istrinya apa digituin kata-kata yang tidak pantas, atau diperdengarkan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana dia punya keturunan baik? Dari kandungan aja dia sudah macam-macam sama istrinya, ngomelin istrinya, marah sama istrinya, walaupun istrinya cerewet, bawel,
Tapi dia masih dia mengandung anak. Hati-hati, jangan sampai istri rusak, anak juga ikut rusak. Dan panggilan itu doa. Akan coba lihat, wanita hebat ini. Sampai beliau, aku bernazar janinku ini ya akan menjadi pelayan dan mengabdi kepadamu. Mengabdi di mana? Di Baitul Maqdis. Nanti kita akan lanjut ceritanya. Maka terimalah nazar itu dari aku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, terima nazar ini. Aku cuma bisa beri itu. Terus ayat berikutnya, ayat 36. Nggak ada? Oh, Masya Allah. Nggak ada aplikasi Quran di situ. Coba buka, biar ibu-ibu bisa lihat semua gitu ya. Nah, ayat berikutnya, ayat ini, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Terus berikutnya apa? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ayat 36, ibu-ibu lihat. Aplikasi Quran silakan dibuka. Sudah? Sudah dibuka semua? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Coba Allah mengatakan apa? Maka ketika melahirkannya, tuh, ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam nih, dia kan bernazar anaknya mengabdi, dia berpikir itu anak laki-laki. Ternyata keluarnya nggak diduga laki-laki perempuan, karena perempuan fisiknya beda. Dan perempuan dia kan niatnya, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang menjadi pelayanmu di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu kan itu ruang ibadah. Jadi laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki beribadah gampang aja, 24 jam mengabdi. Tapi kalau wanita ada masa-masanya tidak boleh, masa haidnya, terus ada emosinya. Terus kedua, dia tidak bisa melayani laki-laki dengan mudah karena dia seorang wanita, beda dengan laki-laki melayani pendeta-pendeta tersebut. Maka dia mengatakan, maka ketika melahirkannya dia berkata, waduh ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Nah, itu tidak disangka-sangka sama saya. Memang aku mempersiapkan dia sebagai mengabdi pelayanmu. Ternyata dia keluarnya laki-laki perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Itu kata ulama, itu adab dari ibundanya Maryam. Istri Imran punya adab. Dia bilang apa? Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Engkau tahu juga kok. Itu bahasa kita ya. Engkau tahu juga. Artinya dia punya adab. Ya aku lahir anak perempuan, itu juga engkau yang berkehendak. Dia punya adab tinggi sama Allah SWT. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan seperti yang kita jelaskan. Laki-laki itu melayani, fisiknya kuat, gampang masuk keluar ruang ibadah. Kalau wanita kan terbatas, karena dia nggak bisa berlama-lama sama kaum laki-laki, nggak bisa malam hari melayani. Ada waktu-waktu dan masanya. Tapi sayang sekali, dia menduga ini perempuan, bagaimana ya Allah bisa melayani. Ternyata wanita tersebut lebih hebat dari banyak laki-laki. Maka kadang-kadang seorang wanita itu lebih hebat dibanding laki-laki. Dan kadang-kadang laki-laki lebih hebat dari perempuan. Artinya tidak dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dari ketakwaan dan ibadahnya. Rabi'atul Adawiyah yang kita sering dengar namanya, itu wanita hebat. Banyak laki-laki yang ingin menikahinya, dia tidak nikah. Dia beribadah. Dia mengabdi sama Allah. Dia menjadi hamba-Nya Allah yang benar-benar sesungguhnya. Maka coba perhatikan. Siapa? Oh, Masya Allah. Iya, ada hari ibu. Nggak ada hari bapak ya? Astagfirullah. Kita ini tertinggal terus. Ada hari guru, biasa guru perempuan selalu yang dipikirin. Ada hari ibu. Ada hari-hari yang lain kan? Kalau perempuan selalu dipikirin, kalau laki-laki jarang. Astagfirullah, nggak usah dipikirin ya. Astagfirullah. Jadi beliau mengatakan, laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Ketika anak lahir disunnahkan langsung diberi nama. Seperti Nabi Muhammad ketika anaknya lahir bernama Ibrahim. Padahal itu laki-laki lahir langsung kata Nabi apa? Aku mendapatkan anak hari ini, malam ini, dan aku namakan dia dengan nama kakek saya dulu, Ibrahim.
Maka dinamakan Ibrahim. Kemudian beberapa bulan meninggal dunia. Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Dan aku memberinya nama Maryam. Coba lihat, seorang ibu memilih nama yang baik, maka disunnahkan memberi nama yang baik untuk anak. Jangan memberi nama yang buruk, karena nama itu adalah panggilan. Halo? Nama ini apa? Coba kalau ibu manggil anak, hei anak saleh, jadi doa enggak? Hei anak bodoh, jadi bodoh enggak? Karena doa. Maka Nabi bilang, hati-hati lisan orang tua. Jangan sampai engkau sumpahin anakmu. Jangan engkau mendoakan anakmu dengan doa yang buruk. Mohon maaf, banyak sekali nama-nama yang kurang tepat. Seperti apa? Ada orang di salah satu daerah saya ketemu, beliau punya anak kembar. Yang satu khairul bariyah, yang satu syarrul bariyah. Astagfirullah, kaget. Dua anak kembar, yang satu sebaik-baik manusia, yang satu sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia. Saya bilang, Pak, beruntung, satu masuk surga, satu masuk. Jangan masuk surga insyaallah, ya. Jangan masukin anak orang di neraka, ya. Jadi coba perhatikan, memilih nama itu harus yang bagus, mengandung makna yang bagus, arti yang bagus. Mohon maaf kalau ada yang namanya begini, atau suaminya begini, atau anaknya. Itu nama Anjas. Anjas itu bentuk jamak dari kalimat najis. Ya kan? Kan itu kurang tepat. Maka gimana? Ganti nama. Jelas? Ganti apa? Ada yang bilang itu kan nama bahasa Indonesia. Iya, tapi kata umat Islam kenal kata najis itu kurang bagus. Maka hindari syubhat. Walaupun gak haram, tapi lebih bagus dihindari. Dulu Sayyidina Abu Hurairah, kalian pernah dengar nama Abu Hurairah, sahabat Nabi? Abu Hurairah perawi hadis. Beliau itu dulu di masa jahiliyah namanya Abdu Syams, hamba matahari. Nabi langsung bilang gak ada, langsung diganti jadi Abdurrahman. Jadi apa? Abdurrahman. Maka kalau ibu-ibu punya anak, namakan anaknya dengan nama yang baik. Kenapa? Karena mengandung doa. Ketika ibu bilang, hei anak saleh, maka kalau ibu-ibu lagi kesal, jangan bilang, goblok lu ya, bodoh kamu, blow on kamu. Itu kan jadi doa buat anak. Harusnya kan bilang, ya Allah, sambil lagi anak saleh gitu, kayak bapaknya gitu kan. Tapi ibu-ibu kadang-kadang kesal sehingga sumpahin anak dan marah sama anak. Yang marahan suami dilempar ke anak. Anak pulang, itu istri berantem sama suami pergi. Pulang anak bawa nilai jelek. Ma, saya dapat nilai jelek. Bapak lu sama kayak kamu, persis 11-12. Itu kan jadi apa? Hal yang kurang tepat. Harusnya kan jadikan peluang memberi nasihat buat anak. Nih, kan mama bilang jangan main handphone. Gara-gara kamu main handphone dapat nilai jelek. Biar diketawain teman-teman kamu. Kan malu kalau diremehkan teman-teman. Itu jadi peluang kita memberi nasihat, menyentuh hatinya. Karena dia lagi terluka. Ya, jadi sayang sekali ibu-ibu kadang-kadang kalimat-kalimat kurang tepat langsung dihajar anak dengan panggilan, dengan nama, dengan doa yang kurang bagus. Dan jangan sampai kita sumpahin anak kita dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan di situ kita disunnahkan memberi nama anak kemudian ditahnik. Tahu ditahnik? Ya, dikasih kurma. Ya, ditahnik dan diminta tahnik orang-orang yang saleh. Kemudian kita lakukan yang namanya akikah. Namanya apa? Akikah itu dilakukan pada hari ke-7 lahir anak. Disunahkan hari keberapa? Akikah itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang jarang ditinggal Nabi. Maka akikah itu hukumnya sunnah. Dikerjakan pada hari ke-7 lahir anak, atau hari ke-14, atau ke-21, atau kapan saja jika mampu. Saya ulang lagi. Akikah adalah hukumnya hari ke-7 lahir atau hari ke-14, atau hari ke-21. Kalau tidak, kapan saja jika mampu. Kenapa? Setiap anak tergadai karena akikahnya. Kalau ada yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau ada ibu-ibu contohnya belum bisa akikah buat anaknya, tiba-tiba kita meninggal, anak kita mau akikah buat diri sendiri, atau kita mau akikah buat diri karena orang tua dulu tidak mampu, itu tidak ada masalah. Ya, disundahkan orang tua. Tapi kalau orang tua tidak sanggup, nggak apa-apa kalau kita mau akikah buat diri kita sendiri. Jelas? Kemudian di situ beliau mengatakan, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Pada saat lahir anak langsung didoakan. Maka dalam Islam kita disunahkan untuk apa?
azan di telinga dan khilaf ulama iqamah di telinga kiri. Maka azan di telinga iqamah di telinga kiri, biar yang mengetuk pertama telinga baik itu adalah suara Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka coba beliau bilang, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan dan engkau lebih tahu, dan tidak sama laki-laki dengan perempuan, dan dia memberi nama Maryam, dan aku ya Allah melindungi dia, memohon perlindunganmu dari godaan syaitan. Coba pada saat suami istri berhubungan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki yang engkau akan anugerahkan kepada kami. Maka jika suami ketika dan istri berhubungan dan membaca doa ini, pasti anaknya tidak akan diganggu syaitan. Anak saleh dan salihah. Ada seorang jamaah bilang, waduh, ada seorang kiai lagi ceramah. Kiai, aku nggak pernah hafal doa itu. Pantasan anak saya 10-10-nya kayak syaitan, kata dia. Gimana cara berbaiki lagi? Kata kiai ini, nikah lagi, kata dia. Astagfirullah. Udah 10 anak nggak pernah baca doa. Pantasan katanya anak saya kayak syaitan semua. Maka itu disunnahkan berwudu, berdoa. Tapi buru-buru siapa yang wudu dan doa ya. Ayat berikutnya ayat 37. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Maka dia Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena harapan dari seorang ibu, anaknya dijadikan anak saleh salihah, itulah dikabulkan oleh Allah. Maka Allah berkenankan menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Menerimanya apa? Menjadikan dia wanita-wanita yang hebat, wanita yang salihah, wanita yang rupanya indah, secara fisiknya, secara agamanya, secara akalnya. Kemudian dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Yang mengasuh Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Dikatakan bahwa Nabi Zakaria itu suami dari bibinya Sayyidah Maryam. Suami bibinya. Maka atau ibunya Maryam sama istrinya Zakaria adik kakak. Ya, itu ala ulama tafsir berbeda-beda. Jelas? Maka demikian Nabi Zakaria membawa Maryam sejak kecil. Maka kalau anak kita lahir, titipkan dia sama orang yang saleh. Ketika mau didik anak kita, didik dia di pesantren, tempat yang bagus, panggilin guru-guru tahfiz yang baik. Ibu-ibu kalau didik anak itu belum tentu bisa mendidiknya. Pertama karena kesibukan kita. Kedua karena orang tua tidak bisa keras seterusnya dan tidak bisa lembut seterusnya. Kalau keras nanti dia akan kasar anak kita. Kalau lembut bisa jadi kayak bencong. Jadi orang tua itu harus menyerahkan. Ibu-ibu pernah dengar gak? Ada seorang kiai punya pesantren, anaknya belajar di pesantrennya? Gak ada. Pasti anak kiai dikirim ke pesantren lain. Kenapa? Karena kalau di pesantren tersebut dia akan manja dan guru-guru tidak akan berani menegurnya. Maka kiai-kiai itu, ustadz-ustadz tersebut mengirimkan anaknya ke pesantren yang lain. Kenapa? Biar tidak ada yang kenal. Kalau di pesantren sendiri, guru nggak berani menegur, tidak berani marahin, teman-temannya takut, ini anak kiai. Tapi kalau dititip sama orang lain, dia akan diperlakukan seperti anak-anak yang lain. Maka Nabi Zakaria alaihissalam yang memelihara Maryam atau yang mengasuh Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah Sayyidah Maryam, karena cerita awalnya begini. Pada saat Maryam mulai besar, dewasa, kan ibunya sudah bernazar dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Pada saat itu yang membawa masuk ke dalam Baitul Maqdis Sayyidina Nabi Zakaria. Ditantang sama semua pendeta di situ, nggak boleh ada wanita masuk ke ruang ibadah. Akhirnya Nabi Zakaria keras kepala, ayo kita buatkan tempat khusus di sebelah timur. Di sebelah timur dibuatkan tempat khusus. Tapi subhanallah, Nabi Zakaria setiap kali masuk ke ruangan Maryam, kaget. Ke mihrabnya ada makanan, dan makanan anak ajaib. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin, dan sebaliknya. Nabi Zakaria kan pada saat itu belum punya anak. Maka beliau apa? Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah,
dia dapati makanan di sisinya. Makanan yang kita sebut tadi, musim panas ada di musim dingin dan sebaliknya. Dan dia berkata, dia terkejut, ini makanan dari mana? Nggak mungkin, ini musim beda. Ya maaf ibu-ibu, kalau masuk rumah tiba-tiba bukan musim mangga, udah ada mangga kan? Pasti tanda tanya, dapat dari mana mangga ini? Maka beliau langsung bertanya, wahai Maryam, dari mana ini engkau beroleh? Kamu dapat makanan ini dari mana? Kan bukan musim. Akhirnya Maryam karena wanita salihah, dia mengatakan, Maryam menjawab, itu dari Allah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Subhanallah. Nabi Zakaria terkejut, ini wanita tapi kok pintar banget, salihah banget, ibadahnya luar biasa. Maka pada saat itu coba lihat ayat nyambung, ayat berikutnya, ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Coba ibu-ibu perhatikan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya, ini doa Nabi Zakaria. Nanti kita nyambung ayat berikutnya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Itu diantara doa-doa agar anak kita menjadi soleh dan solehah. Ibu catat, doa 38 surat Ali Imran untuk anak-anak menjadi soleh dan solehah. Ya, surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini anak kita kalau susah salat bacain aja doa itu. Ya. Kalau bapak yang susah sholat suaminya, ganti suami baru. Astagfirullah. Jadi anak kita kalau susah ibadah bacain doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Furqan ayat 74. Ada yang hafal enggak? Rabbana hablana min azwajina tina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Ayat berapa? Surat apa? Al-Furqan. Ada satu ayat lagi. Surat As-Saffat ayat 100. Surat apa? Ayat 100. Ini 4 doa di dalam Al-Quran terbaik untuk anak-anak kita. Pada saat ibu lagi sholat malam, sholat hajat, doakan dengan 4 doa ini. Surat As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Kalian sudah hafal tapi lupa. Berarti doa pertama surat apa? Ali Imran ayat berapa? Yang kedua surat Ibrahim ayat 40. Berikutnya surat ayat 74. Berikutnya As-Saffat ayat berapa? 100. Ibu-ibu kalau mau anaknya jadi soleh solehah pada saat malam, salat malam atau selepas salat fardu, salat sunnah, khususkan doa untuk anak kita. Maka ini beliau belum punya keturunan, tapi pada lihat anak yang baik. Ibu-ibu kalau lihat anak hafiz Quran, Masya Allah, langsung berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia, hafiz Quran. Ya Allah jadikan dia alim seperti dia. Ya Allah jadikan dia soleh seperti dia. Itu langsung doa pada saat itu. Bisa jadi diaminkan orang yang baik, di situ insya Allah dikabulkan doanya. Maka Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Coba apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Coba. Kalimat fa dalam bahasa Arab itu langsung terjadi. Maka beliau langsung fanadathu. Kemudian para malaikat memanggilnya. Kata ulama, dia ketika berdiri melaksanakan salat dalam mihrab. Bayangkan, dia masih dalam saat wallahu a'lam maksud dari ayat ini, dalam kondisi salat, benar salat, atau dalam kondisi doa, karena salat dalam bahasa Arab itu doa. Jadi apakah dia dalam kondisi berdoa atau kondisi salat, langsung malaikat memanggil. Berarti kalau doa penuh harapan kepada Allah, yakin sama Allah, Allah langsung. Maka fanadathu, pada saat dia lagi berdiri berdoa, belum selesai sholat, langsung dipanggil malaikat. Fanadathul malaika. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di dalam mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Istrinya belum hamil,
tapi sudah dikasih nama anak. Namanya siapa? Yahya, Allah yang kasih. Kenapa Yahya? Karena Yahya itu artinya apa? Hidup. Yahya itu apa? Allahu Al-Hayy, Maha hidup, benar kan? Kalau Yahya itu artinya apa? Karena Nabi Yahya itu mati syahid. Maka orang mati syahid tetap hidup, dan Allah yang kasih nama langsung. Seperti Nabi Isa alaihissalam, Allah kasih nama langsung, Isa bin Maryam. Dan selalu kalau kisah Nabi Isa disebut Isa bin Maryam, tapi kisah penghuni atau pemuda yang masuk ke dalam gua gak disebut namanya. Karena bisa terulang berkali-kali lagi kisah mereka. Orang melarikan diri untuk menjaga agamanya. Di desa, di negeri, di tempat yang buruk, mereka itu difitnah agama mereka, mereka melarikan diri, boleh. Maka kisah itu bisa terulang kali. Tapi kalau Allah bilang Isa bin Maryam, berarti nggak bisa terulang lagi. Seorang wanita mempunyai anak tanpa ada suami, itu tidak bisa. Maka Allah cut Isa bin Maryam. Selalu disebut begitu. Tapi kalau kisah Fir'aun, nggak disebut nama aslinya. Kita nggak tahu nama Fir'aun apa. Ramses 12 atau siapa. Karena nama Fir'aun itu setiap penguasa dulu di Mesir disebut Fir'aun. Fir'aun itu diktator atau zalim. Ya, maka Fir'aun itu nggak disebut nama aslinya. Bisa terulang berkali-kali. Orang-orang yang diktator mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya apa, itu ada kan, bisa terulang. Kemudian kisah-kisah banyak di dalam Al-Quran tidak disebut nama-namanya. Ya, maka bisa terulang berkali-kali kalau tidak disebut nama. Tapi kalau disebut nama bisa jadi tidak terulang lagi. Seperti termasuk kisah Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan. Ya, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Artinya orang mulia, suci. Dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Pada saat itu Nabi Zakaria sudah berdoa diberikan keturunan, ternyata dikasih Yahya. Dan lahir Yahya menjadi anak saleh dan menjadi nabi. Dan pada saat itu Maryam lagi beribadah di dalam, ini gak ada kisahnya di sini. Kita akan pindah surat, ya. Tapi nggak usah buka, saya ceritakan saja. Dalam surat Maryam, Maryam lagi beribadah di dalam mihrabnya, tiba-tiba muncul laki-laki di depan dia. Kaget. Kan yang biasa masuk mihrabnya siapa? Nabi siapa? Nggak ada, karena Nabi Zakaria itu saudara beliau dan yang membawa beliau masuk ke situ. Tiba-tiba Maryam lagi berdiri di mihrab, tiba-tiba muncul laki-laki. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau engkau bertakwa, takut sama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Langsung dia mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini utusan Allah, aku ini membawa anugerah kepadamu anak yang suci. Qalat anna yakunu li ghulam. Lah, bagaimana aku punya anak? Ya, saya enggak punya suami. Walam yamsasni bashar, enggak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram. Walam aku baghiyya, dan saya tidak termasuk wanita nakal. Langsung dia mengatakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayy. Ini perintah Allah dan ini kamu akan hamil dari itu. Kemudian ya mungkin Maryam pada saat itu merasa sudah pasrah karena itu perintah Allah. Langsung ditiup dari jarak jauh ke sakunya Maryam, baju sakunya Maryam, saku bajunya Maryam, ditiup oleh Jibril alaihissalam tanpa disentuh, langsung masuk ke dalam rahimnya. Seketika itu langsung hamil. Dan dia mulai besar, perutnya besar, terkejut, aku ini bagaimana ini? Malunya bukan main. Akhirnya pas keluar, dia keluar menyendiri, menjauhi dari orang-orang. Sayyidah Maryam itu diberdebatkan hamil berapa lama, apakah hamil langsung melahirkan atau hamil seperti wanita-wanita lain. Wallahu a'lam bishawab, beliau hamil itu 9 bulan seperti wanita-wanita normal. Pada saat lagi berdiri kan dia keluar dari Baitul Maqdis karena kan dia dalam kondisi hamil. Jadi kan takut fitnah, Nabi Zakaria juga difitnah karena beliau dibawa oleh Nabi Zakaria. Nanti banyak tuduhan, akhirnya beliau menghasilkan diri. Tiba-tiba lagi duduk, pada saat hamil sudah mau melahirkan. Langsung diminta oleh Allah apa? Goyangkan apa? Pangkal pohon kurma. Loh, ini wanita lagi hamil, udah 9 bulan, lemah. Laki-laki aja belum tentu bisa goyang. Ibu-ibu kalau ada di dekat pohon kurma, kalau lagi di Madinah atau Makkah, coba gerakin gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa. Harus berapa orang baru. Dan itu pohon kurma tinggi. Akhirnya coba apa yang terjadi? Pada saat Sayyidah Maryam itu lagi dalam kondisi hamil, Allah minta menggoyangkan apa? Pohon kurma, pangkal pohon kurma itu. Agar menggugurkan apa?
kurma yang dimasak, kurma rutab disebut. Kenapa dia harus begitu? Kata Allah dan ulama, itu ada sebabnya. Harus ada menjalankan sebab-sebab dan perintah dari Allah. Kurma rutab itu jatuh, maka itu jadi manfaat secara medis dan kesehatan. Wanita 8 bulan kandungan hamil dan 9 bulan kasih kurma rutab akan memudahkan proses kelahirannya. Kurma rutab, ya mungkin agak jarang di Indonesia, agak susah. Kalau di Arab itu kurma rutab, kurma masak itu. Dia matang di pohonnya. Kalau biasa yang kita makan itu yang merah sama yang kuning kan, yang sudah matang manis itu. Kalau yang nggak manis itu yang masih muda, kurma muda itu disebut apa? Ibu pernah nggak makan kurma muda? Enak nggak? Hah? Orang Arab aja nggak makan, kalian aja makan. Itu dikerjain, nggak ada yang makan di sana. Itu nggak ada rasa itu sama sekali. Mulut kita kering langsung. Nah, jadi kita dikerjain biasa, suka dikerjain terus sama orang. Jadi subhanallah, itu kurma itu kalau sudah matang, itu udah merah, kuning dan manis kita makan. Yang hijau itu nggak dimakan, karena masih mentah. Dijual kan orang Indonesia paham, itu ada kelebihannya, ya udah makan aja, orang jadi manfaat kok. Ya pedagang kalau orang makan batu kerikil dijual. Ya, halo? Pedagang itu kalau ibu-ibu senang dengan batu kerikil dijual sama dia. Ya, seperti apa makanan-makanan dan herbal-herbal dari Saudi, ibu-ibu dikerjain kadang-kadang. Padahal kita di Arab aja nggak pernah pakai kok. Jelas? Ya begitulah, subhanallah. Jadi kurma kalau sudah matang, dia masak itu. Ya, nah itu ada sebagian dijual di Indonesia. Itu kurma rutab itu memudahkan proses kelahiran. Atau ibu-ibu punya adik, punya anak, atau diri sendiri lagi hamil. Bagaimana cara mempermudah ke proses kelahiran? Ada amalan yang sangat kita praktikkan dan jamaah itu luar biasa. Baca surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat di juz 30. Dari ayat 1 sampai ayat 4. Dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 4 dibacain surat Al-Insyiqaq. Jelas? Nah, kemudian kan gini, ambil botol atau gelas, didekatkan ke mulut kita. Ada jamaah saya kemarin di Palembang, istrinya mau lahiran, dibacain zikir terus, tapi zikirnya beda apa gimana, istrinya malah makin kesakitan. Dia nanya ke saya, Syekh Ahmad, gimana ini istri saya kok aku bacain zikir malah ini kesakitan. Saya bilang gini, bacain aja ini ayat 1 sampai 4. Dia bilang, subhanallah, habis ana bacain dan disiram, nggak sampai 5 menit udah normal lagi. Tapi sekarang mak-mak zaman now maunya pakai selitingan, nggak mau normal kayak zaman dulu, sesar. Dipakai selitingan sebentar lagi, pas lahiran dibuka selitingan, keluarin anak, tutup lagi, gitu biasa. Iya, sebentar lagi begitu, ibu-ibu biar nggak capek. Jadi dibacain apa? Ibu-ibu kalau ada saudara teman mau lahiran, lagi proses lahiran, bilang ambil botol air atau gelas air, dekatin ke mulut, baca Bismillahirrahmanirrahim, idza sama'un syaqqat sampai ayat keempat. Ditiup 3 kali. 3 kali. Dikasih minum sebagiannya disiram ke perutnya sambil baca salawat. Insya Allah memudahkan proses kelahiran. Atau makan kurma rutab karena dia dalam kondisi sendirian. Bagaimana cara memudahkan proses kelahiran? Allah kasih kurma rutab itu. Kemudian beliau di situ ada sungai, disuruh minum, disuruh makan. Selesai melahirkan, Nabi Isa alaihissalam dibawa ke kaumnya. Dia bawa ke kaumnya membawa anak baik. Kan kaget mereka. Ini wanita salihah, orang tuanya baik. Kok bisa punya anak begitu tanpa ada suaminya? Lalu mereka nanya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu ini orang baik, enggak pernah termasuk orang yang jahat atau orang yang buruk. Dan ibumu juga bukan demikian. Ya ukhta Harun, artinya wahai saudara Harun. Apakah dia benar-benar saudara Harun atau dirupakan dengan Harun, wahai saudara Harun, seperti dalam ibadahnya Harun. Ya, itu hanya kesamaan doang. Kamu wanita ini salihah seperti Harun, atau kamu ini saudara daripada Harun, kan kita nggak tahu karena cerita-cerita sebelum Nabi Muhammad. Akhirnya dia tidak bicara. Fa asyarat ilaihi. Lalu dia menunjuk ke arah bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mengajak anak bayi itu baru lahir disuruh kita ajak bicara. Langsung berbicara sendiri. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku inilah hamba Allah. Maka mereka terkejut pada saat itu. Dan inilah
kisah di antara cerita Ali Imran dan kisah Sayyidah Maryam alaihissalam. Dan ada ciptaan Allah itu ada 4. Ada berapa? Ibu-ibu catat biar ibu hafal ya. Ciptaan Allah pertama tanpa ayah tanpa ibu. Tanpa ayah tanpa ayah tanpa ibu siapa? Nabi Adam diciptakan langsung. Yang dari ayah tanpa ibu, Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jelas? Tanpa ayah tanpa ibu siapa? Adam. Yang dari ayah tanpa ibu, Hawa. Yang dari ibu tanpa ayah, Nabi Isa. Yang dari ibu dan ayah, manusia kita ini. Maka Allah sempurna. Jadi sempurna enggak? Ada yang tidak ada ayah tanpa ibu, ada yang dari ayah tanpa ibu, ada yang dari ibu tanpa ayah, ada yang dari dua-duanya. Ada yang ada yang bilang, wah ciptaan Isa itu mengajubkan, lebih mengajubkan Adam tanpa ayah tanpa ibu. Maka Allah katakan surat Al-Imran, Inna masal Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Maka kalau kalian takjub apa? Jangan heran ketika seorang wanita melahirkan anak laki-laki. Kadang-kadang suami istri aja laki-laki sama perempuan tapi nggak bisa menghasilkan anak juga. Karena itu semua kehendak Allah. Maka kesolehan orang tua akan bermanfaat buat anak. Yang kedua, beri nama kepada anak kita, nama yang baik. Bersiapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian kita ajarkan anak kita agama, ilmu yang bermanfaat untuknya agar dia bisa menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Dan yang kelima, apabila terjadi fitnah, kita mengasingkan diri, menjauhi diri. Ibu-ibu kalau sentohnya di majelis taklim, ibu-ibu pada omongin orang, ada fitnah-fitnah, kita enggak usah datang. Atau orang lagi ngomongin orang, kita pindah tempat. Maka apa? Ini wanita di dalam ruang ibadah di Baitul Maqdis, takut ada fitnah, maka mereka menolak, jangan ada perempuan masuk ke area kami. Jelas? Ibu-ibu kalau ke masjid, enggak disuruh, enggak dilarang. Bagaimana kita ke masjid? Itu mubah. Tapi dalam satu hal kita enggak boleh ke masjid. Ibu-ibu, pada saat terjadi fitnah. Ya masih muda, dandannya Masya Allah. Jadi kan kasihan jamaah jomblo di situ. Ya. Atau janda muda datang ke masjid, ya mau cari baru, berondong baru. Jadi ke masjid, kadang-kadang subhanallah, ibu-ibu kan lihat sendiri, kadang-kadang ke musola, ke masjid, bajunya begitu luar biasa terbuka semua. Pada saat di dalam masjid, udah kayak malaikat, tertutup semua. Maka itu, ketika terjadi fitnah, kita harus menghindari tempat fitnah. Saya ke pengajian, tapi ustadznya itu suka mencela ini, ustadz-ustadz yang lain, menghujat ulama yang lain. Yang begitu nggak usah dengar. Kenapa? Karena ustadz dia itu nggak punya akhlak. Nggak boleh. Kita ikut. Kita cari ustadz yang menanamkan akhlak. Karena Nabi SAW diutus untuk memperbaiki apa? Akhlak. Kalau ustadz itu ilmunya luas, tapi nggak punya akhlak, buat apa? Saya punya ilmu luas, tapi saya suka menghujat, menghina, mencaci maki, menjatuhkan orang, meremehkan orang, mengucilkan orang. Itu jadi berbahaya. Maka kita yang begitu-begitu dijauhkan. Kita cari tempat-tempat yang adem, yang enak, yang menimbulkan tausiah yang bermanfaat, dan bekalan-bekalan yang baik untuk kita menghadap Allah. Karena kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Maka kita bersiapkan diri untuk menghadap Allah, bukan menghadap makhluk. Ya, maka kita sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridai Allah dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Boleh. Sebentar. Silakan yang mau bertanya seputar tema maupun yang lain. Masalah keluarga juga boleh. Masalah keluarga, masalah keuangan. Keuangan semua pasti. Anak-anak mungkin ya. Silakan. Ada yang mau bertanya ibu? Satu ini. Enggak. Silakan. One by one. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seandainya seorang perempuan sedang hamil, kata saya tadi, seandainya menghujat anak yang hamil, terus dilahirkannya, terus berani sama orang tua, apakah itu berdosa si anak? Anak tidak berdosa karena dia masih bayi, masih kecil, sebelum balik. Kalau belum balik, dia nggak ada dosa. Dosa dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi itu balasan dari Allah, bukan karma ya.
Karena kita dalam Islam nggak ada karma, tapi balasan atas perbuatan. Ya, kama tadinu tudan, sebagaimana kita perlakukan akan diperlakukan. Kalau anak belum balik tidak ada dosa, tapi kalau sudah mulai balik baru dicatat semua kelebihan dan keburukan atau dosanya. Ya, seperti orang tidur nggak ada dosa. Kalau dia guling-guling jatuh di bawah itu ada orang meninggal, dia ketimpa orang meninggal, itu nggak dosa. Ya, dan lain sebagainya. Maka orang gila sampai sadar tidak ada dosa, malaikat itu mengangkat pena, artinya tidak mencatat perbuatan orang sebelum balik, orang gila sampai sadar, yang ketiga orang tidur sampai bangun. Itu 3 orang yang tidak dicatat amalnya oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau waktu hamil belum sempat bernazar tentang anak kita, kemudian waktu saya umroh, waktu menyium Ka'bah dan keliling Ka'bah, saya bilang, ya Allah, saya wafatkan anak saya di jalan. Boleh, sangat boleh. Apalagi di depan Ka'bah itu kan doa mustajab, apalagi di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kita biasa menempelkan dada kita. Kalau perempuan kan agak susah. Itu lebih afdal menempelkan dada kita ke dinding Ka'bah, kemudian kita berdoa. Atau di tempat area tersebut, insya Allah bisa mendoakan. Dan di depan Ka'bah juga bisa mendoakan. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam hitungan menit, sekejap mata itu Allah bisa merubah keadaan seseorang dari buruk menjadi baik. Karena doa mustajab orang tua. Mudah-mudahan insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Amin ya Rabb. Silakan. Saya bertanya, Saya mau menjawab. Silakan. Saya ada anak 3, cuma salah satu anak saya itu belum punya keturunan. Umur berapa? Sekarang sih udah umur kelahiran 36. 36. Iya. Beliau berapa lama nikahnya? Sudah 9 tahun. Ya udah. Iya, jadi saya minta Ustaz selain Rabbi habli minas sholihin itu ya. Ya, ada amalan gini. Orang belum punya keturunan karena 3 hal. Orang belum punya keturunan ada 3. Yang pertama, memang ditakdirkan mandul. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan siapa yang dikehendaki aqim, orang mandul. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan, ada yang anugerahkan anak perempuan seperti Nabi Lut, anaknya perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada yang dikaruniai anak laki-laki seperti Nabi Ibrahim, anaknya laki semua. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau dicampur laki dan perempuan, dua-duanya seperti Nabi Muhammad, punya putra dan putri. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, ada yang dijadikan mandul biar menjadi contoh pelajaran bagi yang lain yang sudah punya anak bersyukur kepada Allah, yang lain mengharapkan dan lain sebagainya. Yang kedua, tapi bukan karena mandul atau ditakdirkan demikian berarti kita putus berdoa. Tidak, kita tetap berdoa. Nabi Zakaria udah tua baru punya anak. Nabi Ibrahim 90-an baru dikaruniai Ismail. Jelas? Nabi Ibrahim 90-an baru dikaruniai Ismail alaihissalam. Kemudian dari Ismail ada lahir juga Ishak, dari Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama, ditakdirkan mandul. Yang kedua, karena ada sesuatu yang harus diobati oleh medis. Mungkin mohon maaf ya, karena mungkin spermanya masih jumlahnya kurang, atau itu spermanya itu tidak ada kepala, tidak ada ekornya, atau geraknya agak lambat. Itu kan, iya itu ada pengobatan secara medis, dan itu bukan pengobatan kita. Cuma hanya mendoakan, tapi obatnya sama dokter. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi orang tidak punya keturunan karena diguna-guna, disihir. Gimana cara sihirnya? Orang iri, dengki, apalagi mungkin itu saingan atau ada punya jabatan atau usaha, dikirimkan sihir. Sihir itu, jin itu akan berada pada saat posisi sperma masuk. Pada saat sperma masuk dia dibunuh, sperma itu. Maka tidak bisa membuahi. Maka itu ada ruqyah yang kita lakukan untuk orang-orang seperti itu. Dikasih air bidara untuk diminum dan mandi di luar kamar mandi, kemudian disuruh minum madu, beristighfar. Ada program dijalankan gitu ya. Orang-orang yang ruqyah biasa tahu. Ada program untuk istighfar, karena dalam surat Nuh,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin. Ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadu, aku belum punya keturunan, kata beliau istighfar. Doakan hujan turun, istighfar. Doakan apa? Istighfar. Ketika ditanya kenapa, kan beliau bilang mengatakan, Allah berfirman surat Nuh, ketika kalian beristighfar, Allah turunkan hujan, Allah berikan keturunan dan lain sebagainya. Kemudian istighfar, minum madu, dan madu itu campur dengan serbak kurma yang biasa dijual itu yang bubuk itu. Nah, bukan sari kurma. Itu ada bubuk dari kurma kecil itu. Itu kecil, nanti ana kasih lihat fotonya. Itu kecil begitu, kita campur dengan, saya praktikkan itu beberapa orang yang belum punya keturunan, kita campur dengan madu. Madu yang berkualitas bagus. Dicampur dengan madu, iya, madu bagus, Yaman dan lain. Itu dicampur 1, 2, 3 kotak sama madu. Nanti dicampur, diaduk, tapi jangan menggunakan sendok logam. Pakai kayu atau plastik. Jadi karena khasiat, dikatakan khasiat madu hilang ketika menggunakan sendok logam. Ya, maka kenapa kalau digambar itu selalu pakai kayu? Nggak pernah pakai sendok karena dikatakan khasiatnya akan hilang. Kemudian nanti dibacakan ayat ruqyah dan ayat-ayat agar punya keturunan, dan orang itu bersama istrinya minum setiap hari. Pagi sekali bangun tidur 1 sendok, dan sebelum tidur 1 sendok, dan sholat malam dan sedekah. Itu amalan itu mereka bisa mengatasi hal demikian kalau memang ada diguna-guna atau disihir. Dan yang Anda sebut dari kurma dan madu itu akan mempermudah sampai nanti meningkatkan kualitas sperma dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan berhasil bagus. Kalau memang ada ya serbuk kurma itu, nanti saya akan kasih lihat fotonya. Ya, wallahu a'lam. Ada yang berpendapat bahwa ketika kita minta ruqyah itu katanya penghalang kita untuk masuk surga Allah. Betul atau? Bukan. Ada hadis dari Nabi SAW. Hadisnya bunyinya begini. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Di antaranya orang yang tidak pernah meminta ruqyah. La yastariqun. Gimana cara memahami ini? Artinya gini, ruqyah ini lebih afdal dilakukan sendiri. Jelas? Tetapi kalau kita sudah meruqyah diri sendiri atau kita tidak tahu caranya, boleh kita minta ruqyah. Boleh. Tetapi lebih afdal sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa atau tidak tahu, boleh kita minta diruqyah. Dan kita ada yang sudah mencoba meruqyah diri sendiri, sudah berobat, sudah melakukan semuanya, tapi nggak ada kesembuhan, boleh minta diruqyah. Kata ulama, mudah-mudahan tidak dihilangkan pahala masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Bukan nggak masuk surga, tapi itu ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Di antara 70.000 itu ada orang yang yang minta ruqyah. Maka lebih afdal kita meruqyah diri sendiri. Itu disebut ruqyah mandiri. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Barakallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya kalau apa betul seorang anak itu bisa, dosa orang tua itu bisa dibalas atau lipat ke anaknya. Misalnya ada orang tua yang bekerja di tempat yang tidak Allah ridhoi atau di tempat-tempat yang riba, terus anak yang menanggung. Oh tidak, dalam Islam kita tidak ada. Kalau agama lain ada, dosa itu turun-temurun. Tapi kalau dalam Islam tidak ada. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya. Tetapi pengaruhnya kepada anak adalah dia susah menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Kenapa? Karena itulah dari hasil yang dicari orang tua itu kan bukan halal. Ya. Bukan yang halal. Maka jadi persoalannya di situ, anaknya belum tentu menjadi anak yang saleh atau diberkahi oleh Allah, tetapi tidak menjadi kaidah juga demikian. Ya. Ada yang ini seorang anak itu sakit terus tiba-tiba saya sakit gitu. Karena itu banyak yang bilang mungkin akibat dari orang tuanya itu. Tidak. Allah tidak membalas demikian. Kalau itu Allah kalau begitu tidak adil sama makhluk-makhluknya, sama hamba-hambanya yang beriman. Maka itu tidak benar. Ya. Kita tetap berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah tidak demikian. Wallahu a'lam. Silakan.
Silakan. Silakan. Kalau jika mungkin ketika kita dalam mendidik anak-anak seperti tadi yang saya bilang, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Betul. Nah itu kalau itu terlanjur terucap, bagaimana membatalkannya supaya itu tidak terjadi? Atau Banyak bersedekah dan banyak berdoa agar menjadi anak yang soleh. beramal pengennya. Iya, beramal baik. Insya Allah anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Udah ibu-ibu? Nah, ini kayak gini foto ini serbuk kurmanya. Ada mereknya nggak? Bu? Di toko herbal atau di toko oleh-oleh haji. Itu dicampur dengan biasa kotaknya hijau kecil. Ya, ada ininya gambar kurmanya. Di situ kita gunakan. Mohon maaf, kalau ibu beli buka pas dicium kayak bau sperma. Nggak tahu bau sperma. Iya, enggak, itu biasa kita gunakan untuk itu karena itu membuahi pohon kurma itu dengan itu. Pohon kurma kalau tidak digituin dia nggak akan berbuah. Tapi kan diambil, dia kan kayak kurma biasa, ya kayak kurma. Diikat. Tapi karena diambil bubuknya dimasukkan dalam kotak biar kita gunakan untuk. Maka kalau di Arab itu malah kita sering gunakan yang ini, bukan buah zuriat, bukan buah jin, bukan buah apa yang aneh-aneh gitu kan. Nah itu lebih banyak yang menggunakan yang serbuk kurma yang ini. Kalau yang tadi disebut apa, yang kurma apa tuh tadi? Sari kurma, itu madu itu. Itu madu, sari kurma beda. Ada di toko herbal, ada oleh haji. Itu ada. Kalau di Indonesia itu dijual antara 50 sampai 55 ribu. Ada mereknya nggak? Enggak, kalau di sana itu kalau Kan banyak merek. enggak, iya macam-macam memang. Tapi ini yang paling masyhur, yang paling terkenal. Nah itu yang bagus yang mana? Yang warna hijau ini. Yang rekomendasi. Masya Allah. Itu yang recommended yang ini yang biasa kita pakai. Nah, Mas Puri, nanti Mas Puri kasih ke saya biasa. siap. Share di grup, ditaruh grup. Siap, ditaruh di grup biar ibu-ibu punya anak banyak. Kayak saya gak bisa. Mau makan kurma, mau telan kurma gak bisa juga. Pabriknya beda. Aduh, Masya Allah. Sudah, alhamdulillah nggak ada yang bertanya lagi. Ada lagi mau tanya masalah yang lain boleh kok. Mumpung ada Syekh loh. Udah berapa tahun Syekh ya? Sebelum pandemi saya dengar. Terakhir 2 tahun berapa? Iya, 2 tahun lebih mungkin. Nah, udah. Gara-gara pandemi ini, corona bin Tuhan ini jadi susah kemari. Tapi alhamdulillah bisa bertemu ahli surga, alhamdulillah. Ada yang mau tanya Allah lagi, alhamdulillah. Masih dibuka kesempatan. Bosku, dia habis ini antum ini. Oke. Terima kasih. Ini mau bertanya persoalan. Dekatin mic-nya. Jadi karena pandemi ini angsuran di bank itu dia tidak bisa cover. Jadi Apa? angsuran di bank Angsuran. itu tidak bisa tercover beberapa hampir sekian tahun ini, kemudian walaupun sudah ada kebijakan dari bank gitu ya, tetapi udah ratusan juta kan, kemudian kita mau berhenti juga nggak bisa mengcover gitu. Mungkin ada amalan yang bisa diberikan kepada nanti kalau Siap. Gini, itu disebut hutang. Pertama, kita dianjurkan jangan berhutang. Nabi berlindung kepada Allah minal ma'thami wal maghram. Ya, dari dosa dan hutang. Dan doa zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Itu zikir yang biasa kita pakai untuk Allah memudahkan bayar hutang. 1. Maka hindari hutang, berhutang, apalagi di bank konvensional, bank riba. Karena bunganya itu berlipat-lipat. Nauzubillah. Dan banyak sekali orang yang kehilangan harta semuanya gara-gara berhutang ke bank. Maka usahakan hindari diri Anda dari berhutang. Gimana caranya? Nanti insya Allah nonton ceramah saya di YouTube, namanya Amalan Agar Melunasi Hutang. Itu lengkap sekitar 1 jam lebih. Saya membahas amalan-amalan agar kita bisa melunasi. Gimana caranya? Sedangkan di tengah pandemi kan ada beberapa tahapan. Pertama, kita minta dihilangkan bunga kalau bisa. Agak susah kadang-kadang. Tapi ada komunitas anti riba, mereka itu membantu menghilangkan bunga. Itu yang saya tahu.
Teman-teman pernah membantu beberapa jamaah, benar-benar hilang total bunga banknya. Dia cuma kembalikan uang pokok saja yang dia pinjam. Kalau kita ingin melunasi hutang dan niat kita untuk bersihkan harta kita dari riba, dari hutang ke bank dan lain, cari aset-aset yang bisa terjual. Contoh, kita punya tanah, segera jual, nggak harus untung, yang penting nutupin itu bank. Kita punya 2 rumah, jual 1, nggak masalah. Maaf, kita mulai dari 0, tapi dengan berkah, daripada kita mulai dari angka 10, tapi tidak ada berkahnya. Ya, maka di dalam video saya ini, saya terapkan beberapa amalan, bacaan, dan zikir untuk bisa melunasi hutang. Mudah-mudahan insya Allah video itu di YouTube bisa membantu untuk segera melunasi hutangnya. Amalan agar segera melunasi hutang. Ya, semoga Allah berikan kemudahan, siapapun yang punya hutang segera melunasinya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita tidak berhutang kembali kepada siapapun. Karena hutang itu penghinaan di siang hari dan beban di malam hari. Karena orang yang ngutangin kita, setiap kita ketemu kita tunduk, kita takut. Benar gak? Dan malam hari gak bisa tidur. Dan ada manusia-manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah menghilang kapan saja, di mana saja. Halo? Ada manusia-manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah menghilang kapan saja, di mana saja. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat, iblis, jin, orang yang punya hutang. Itu orang yang punya hutang itu kapan aja, dia mana aja bisa hilang cepat. Pas ketemu orang yang ngutangin, hilang lah, nggak tahu ke masuk tembok atau naik ke langit. Itu orang yang punya kelebihan bisa menghilang kapan saja, di mana saja. Orang yang punya hutang, ya. Ya Allah alam. Silakan. Siap. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tapi kembalikan apa Mbak tadi ya. Jadi saya mau nanya gimana caranya supaya kita investasi ke orang, tapi investasinya itu nggak balik-balik. Gimana caranya? Atau mungkin amalan apa yang supaya investasi saya itu balik gitu ke saya lagi? Gitu. Itu investasi ke laki-laki perempuan bersama laki perempuan. Itu grup. Maksudnya Oh grup. Jangan buat mereka nikah lagi itu. Jadi gini. Ketika mau investasi, niatnya lillah. Kedua, jangan gampang percaya, apalagi di zaman penuh fitnah sekarang. Maka cari apa? Bunda bisa mencari 1-2 orang, kita punya uang, kita ajak dia bekerja sama bagi hasil. Tapi orang yang benar-benar kita percaya dan kita kenal. Karena banyak penipuan sekarang ini, banyak sekali nggak bisa dihitung. Maka lebih ahsan kalau kita benar-benar bisa mencari orang yang amanah, jujur untuk berinvestasi. Dan ketika dia berinvestasi, harta kita udah kirim, belum ada hasil, kita datang langsung diskusi. Ini gimana ini? Kan perjanjiannya sekian bulan. Saya pernah demikian. Saya punya jamaah mau investasi. Pas beliau bayar sekian puluhan juta investasi, kata beliau 3 bulan udah ada hasil. Kita nunggu sampai 4-5 bulan gak ada hasil. Saya bilang gini Pak, saya nggak perlu, kita kembalikan aja uang pokoknya yang tadi dikirim sama beliau. Akhirnya dikembalikan. Kebetulan gini saya, jadi kita investasi ke kawan itu ke... Itu tidak bisa, nggak boleh. Ini udah terlanjur ya. Ya, maka datangin kawan karena beliau yang bertanggung jawab. Dia sebagai penjamin kalau dalam fikih. Kalau orang lain itu tidak mengembalikan uang, teman kita ini yang harus tanggung ke kita. Kita udah berapa kali saya... Datangin langsung. Sudah. Nah, terus dia bilang apa? Ya nanti kita usahakan, kita bantu kita jualkan tanah, tapi sampai sekarang tanahnya juga belum laku-laku. Ya udah, ibu ambil aja sita tanahnya. Sebentar. Gini, dia bilang, oke kami usahakan. Terus buat apa? Berarti ibu jual rugi. Ibu itu kena zakat, habis dipangkas, habis harta ibu. Maka kenapa kalau anak yatim itu dikelola hartanya, diinvestasikan? Karena nanti anak yatim itu, anak yatim, memang nggak semua anak yatim susah. Anak yatim tapi punya harta. Dianjurkan pada orang yang mengasuhnya menginvestasikan hartanya. Karena lama-lama habis sama zakat. Walaupun yatim, tetap dia punya orang kaya. Zakatnya habis setiap tahun. Maka bunda itu kena zakat. Benar kan? Karena punya harta. Maka jadi gini, lebih bagus datangin tuh orang. Kan saya percaya kamu. Ini gimana? Gak ada hasil sampai sekarang. Ya udah, apa yang kamu bisa serahkan ke saya? Tanah. Dia bilang, tanah gak bisa dijual. Ya udah, buat saya aja sertifikatnya, saya ngatur. Kan jadi bunda bisa menjamin hak bunda. Maaf, kalau dia kenapa-kenapa besok meninggal, ahli warisnya gak mengaku, apa yang menjadi jamin? Kalau dia besok meninggal, contoh. Dia bilang, keluarganya bilang, kami nggak tahu bunda, kami nggak tahu, kami nggak ada urusan. Beliau juga nggak kasih kabar. Nah,
Atau dia menghilang, kayak orang yang gampang menghilang itu. Kadang-kadang nggak tega. Nggak pakai gini, maaf. Bisnis. Jelas? Kalau nggak tega berarti Anda senang ditipu. Maaf, dalam Islam itu orang mukmin itu harus cerdas. Saya rela memberi daripada saya ketipu dan mengambil harta saya. Contoh, saya waktu menjadi WNA, saya ngurus surat. Di situ ada tulisan cuma-cuma. Dia kirain saya nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang 5.000, apa 30.000. Saya bilang, Masya Allah, bohong lagi. Orang tulisannya gratis, cuma-cuma. Wih, bisa bahasa Indonesia, kaget dia. Kan saya nggak mau ditipu. Kenapa? Karena orang mukmin itu harus cerdas. Saya bilang, oh iya gratis, kata dia. Khilaf, kurang ajar. Akhirnya saya kasih 50.000. Enggak, udah kata dia. Enggak, yang ini halal, yang tadi haram. Saya kasih rela, walaupun nggak harus bayar, tapi ikhlas dari saya. Tapi kalau kamu menipu saya nggak suka. Jelas? Kalau bunda nggak tega, maaf, bunda membuka peluang dia menipu banyak orang. Dan uang itu hak. Kalau bunda nggak mau, dan contoh, ya udah aku ikhlasin aja. Mendingan bunda kasih anak yatim, mendingan bunda kasih orang fakir miskin, mendingan bunda kasih ke pesantren, kurma tahfiz, wakafin Quran atas nama kita, atas nama orang keluarga kita. Apalagi bukan 1 juta, 2 juta, puluhan, ratusan juta. Maka kalau tidak punya tegas, itu tidak bakalan. Dan akan membuat dia dosa juga. Karena kasihan dia di kiamat, hari kiamat. Masalahnya dia sendiri juga korban gitu. Tetap urusan salah dia, bukan salah saya. Jelas? Salah dia dalam arti, dia kan korban. Boleh korban perasaan, korban lebaran, nggak ada urusan. Tapi bunda mempercayai dia, benar kan? Dia yang menawarkan. Nih bunda, bisa sih gak sama kami? Ya udah, kan dia sebagai penjamin. Kalau dalam fikih, dia harus tanggung. Contoh, maaf, bunda menitipkan kambing sama saya. Kemudian bunda bilang, saya nitip ya kambing ini seminggu, saya mau ke Jakarta balik lagi. Kambing itu saya nggak kasih makan, nggak kasih minum, mati. Saya tanggung, harus ganti. Bunda bilang nggak tega, nggak, itu aturan. Kecuali kalau mau ikhlas urusan bunda. Jelas? Maka memberikan harta kita kepada orang yang lebih tepat. Banyak orang yang butuh uang itu. Banyak anak yatim butuh, banyak orang fakir miskin butuh. Kenapa kita harus tipu dengan cara begitu? Dan membuka peluang dia menipu orang lain. Dia jadi kurban, bukan urusan saya. Kenapa kamu masuk ke dalam area yang bukan area kamu gitu kan? Harus dikasih kena sekali biar dia dapat pelajaran. Kalau tidak, wallahu alam dia berapa orang kurbannya kan? Maka lebih ahsan. Kalau mau diikhlaskan terserah. Tapi kalau aturan wajib dia menjamin. Kalau contoh, kambing saya tidak kasih makan, tidak kasih minum, mati. Saya tanggung ke bunda, datang, nih maaf kambingnya mati karena saya nggak urus. Tapi kalau seandainya saya kasih makan, saya kasih minum, saya rawat, tiba-tiba mati sendiri karena kehendak Allah, ya saya tidak wajib menjamin. Jelas? Maka terus sebelum ketemu dia, sholat malam dulu, minta kepada Allah. Ya Allah, tundukkan hamba itu kepada saya. Minta kepada dia. Ini maaf, kamu bilang kamu kurban, ya udah. Tapi kan itu kamu yang nawarin. Mendingan saya pakai investasi lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan. Nih, kamu punya apa? Tanah. Ya udah, sertifikatnya mana? Saya yang pegang. Kalau tanah itu saya jual, kemudian harta saya sudah dapat, ternyata ada lebih, saya balikin ke kamu. Gitu. Ya, itu lebih ahsan. Kenapa? Lebih bagus diwakafin. Maaf, ambil sertifikat tanah, wakafin aja buat pesantren. Kan lebih enak, lebih pahala mengalir terus daripada dengan cara seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang tadi maaf bertanya yang terakhir beliau. Yang tadi beliau mau bertanya, kasih mic. Ya. Silakan. Bagaimana atau doa buat keluarga yang terserang penyakit berturut-turut kakak beradik? Terima kasih. Pertama, bisa jadi diguna-guna. Karena ada santet, ada sihir, bisa. Satu. Yang kedua, bisa kehendak Allah. Yang ketiga, itu sedekah. Nabi bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Anak kita sakit, orang tua sakit, segera sedekah. Di situ dengan niat Allah bersihkan dia dari penyakit dan lain sebagainya. Salat malam, ya. Maka harus diperiksa dulu itu sakitnya dari mana, medis apa non medis. Kalau non medis diruqyah. Tapi kalau medis dia berobat sambil bersedekah dan berdoa. Semoga diangkat penyakitnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu.